Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Syatono dan kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu topik di mata kuliah analisis vektor, yaitu adalah integral garis. Dan kali ini sebelum kita mulai integral garis, jadi pada topik ini ada tiga hal, tapi pada presentasi ini kita akan bahas integral garis saja dari topik integral vektor, yaitu integral garis yang hari ini akan kita bahas. Nanti berikutnya akan ada materi berikutnya terkait dengan integral permukaan dan integral volume. Oke, lanjut saja kita ke integral garis, teman-teman. Kita mulai dari integral vektor biasa dulu. Kita tahu di video sebelumnya, nanti saya terkait dengan fungsi vektor, dan saya share linknya di sini. Dia menyatakan bahwa sebuah fungsi vektor itu terdiri dari fungsi-fungsi. Nah, di sini fungsi vektornya adalah RU, yang terdiri dari fungsi R1, R2, dan R3 yang dimana dia dioperasi dotkan dengan vektor unitnya, yaitu menjadi RI, RJ, dan RK-nya gitu. Nah, sebuah vektor yang bergantung pada variabel skala tunggal U, di mana R1, R2, U, R3, U kontinu dalam satu selang yang ditentukan, maka kita tahu ketika dia diintegralkan, maka semuanya akan ikut integral di sini. Ya, di sini ini harusnya R3 UDU, R3 UDU. Kita tambahkan saja biar saya nggak lupa. R3 UDU. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi, nah, itu kan nampak jadi enak lihatnya. Oke, jadi kontinu dalam satu selang tertentu, maka ketika kita integralkan bagian depannya, maka semuanya akan ikut integral gitu ya. Nah, ini masih disebut integral tak tentu nih. Nah, kita bahas akan di sini disebut integral tak tentu dari RU. Dan misalkan terdapat vektor SU sehingga SU DU SU, maka kita berubah menjadi RU-nya sama dengan integral dari D DU dari SU-nya. Ketika RU-nya adalah D DU SU, maka di sini menjadi SU plus C. Gitu, teman-teman. C-nya teman-teman tahu termnya adalah konstanta. Ini materi di kalkulus biasalah. Teman-teman saya yakin sudah paham. Misal terdapat vektor SU ya, sehingga RU sama dengan turunan dari DSU DU gitu. Nah, itu menjadi ini. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan bahas terkait dengan misalnya ada integral vektor lanjutan tadi, yaitu C adalah vektor konstanta yang tak bergantung pada U. Nah, C-nya itu bebas itu. Nah, integral tentu antara limit-limit U, di mana U-nya adalah A dan U sama dengan B, dapat ditulis sebagai berikut. Jadi, dia dari A sampai B ceritanya. Nah, di situ dari RU DU, ada integral A sampai B DU SU, menjadi SU plus C dari B sampai A. Jadi, S-nya. Ini teman-teman, ini integral biasa yang teman-teman udah pelajari ya. Ketika dia udah menjadi tak tentu dari A sampai B, maka dia menjadi SA min SB gitu. Saya yakin teman-teman paham. Nah, gini. Jadi misalkan fungsi percepatan gitu ya. Percepatan diberikan oleh AT, misalnya ada. Jadi ketika ada fungsi percepatan diberikan oleh AT, maka A1T, A2T, dan A3TK yang bergantung pada parameter T waktu, maka percepatan VT adalah integral dari percepatan AT diberikan oleh ini. AT dt dan seterusnya. Ini adalah integral biasa, di mana ini menjadi percepatan dari kecepatan dari VT-nya. Nah, percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Jadi kalau misalnya kita percepatannya adalah AT-nya kita integralkan, maka dia akan menjadi VT, di mana V-nya adalah kecepatannya. Dan ini parameter waktunya, gitu. Ini basisnya adalah parameter. Jadi kalau misalnya integral biasa itu kan bisa jadi kelihatan panjangnya. Misalnya kita dari sini ke sini, ini adalah C, ini dari A, ini dari B. Nah, dari sini ke sini itu langsung ketahuan panjangnya berapa gitu kalau kita pakai integral biasa untuk mencari panjangnya satu garis gitu. Tapi pada vektor, teman-teman, kita tidak membahas terkait dengan panjang vektor. Gitu. Jadi misalnya ada vektor dari sini ke sana, itu bukan berarti kalau kita mencari integral garis vektor itu terus kita mencari dari panjang sini ke sana, tidak. Nanti saya jelaskan. Oke, sekarang kita bahas dengan integral garis ya. Berangkat dari konsep usaha bahwa usaha merupakan hasil dari perkalian titik antara gaya yang dilakukan dengan perpindahan yang terjadi. Rumusnya adalah,
V adalah work-nya, force dan R-nya. Nah, berikutnya di sini kita tahu bahwa untuk menghitung usaha, maka kita ini sudah rumus fisika umum ya. Teman-teman pasti sudah tahu. Dia usaha sama dengan F kali F dot R gitu ya, F dot R. Sehingga, nah, ketika dia bergerak, maka dia akan ada butuhkan sigma gitu dari delta R1-nya. Misalnya dia bergerak ke sini habis itu ke sana. Itu kan dijumlahkan kan? Jumlahnya di dia ditambah dia jaraknya. Nah, tapi kalau sifatnya dia bergerak secara terus, kontinu gitu, maka akan membentuk sebuah integral. Integral kan sifatnya harus kontinu tuh. Maka dia akan membentuk sebuah integral. Nah, integralnya apa? Dari A sampai B dengan F dot dr. dr-nya ini, r-nya itu adalah dia ada satuan waktunya di sini. T-nya ini di sini contohnya. Definisi integral garis dari suatu fungsi vektor AT. Jadi ini AT adalah fungsi vektor AT, di mana T adalah parameter yang akan kita gunakan. Di sini T-nya singkatan dari time sepanjang kurva C-nya ini misalnya yang terdefinisi pada A, T, B. Jadi T-nya itu berangkat dari A sampai B. Didefinisikan sebagai berikut. Jadi misalnya gini, gampangnya tuh gini. Integral garis itu kita kan mulai dari A sampai B, di mana T-nya itu adalah dia. T-nya adalah waktunya. Maka ketika waktu dia misalnya di sini di sana adalah waktu sejam misalnya. Pada menit ketiga tuh posisinya di mana? Menit keempat posisinya di mana dan seterusnya. Nah, di situ itu dia menggunakan parameter T-nya. Atau kalau misalnya mau luasan daerah. Berarti kalau misalnya pada menit ketiga tuh luasannya udah berapa? Pada menit keempat tuh luasannya udah berapa? Menit kelima luasannya berapa? Menit ke-56 luasannya udah berapa? Misalnya A sampai B dibutuhkan waktu 1 jam ya, misal. Nah, kayak gitu. Jadi itu parameternya. Definisikan sebagai berikut. Jadi ini dari A sampai B, A1, A2, J, A3K, dia dikalikan terhadap I, J, K-nya. Maka karena DR kan DR itu kan adalah ini ya, di IDX-nya, JD-nya dan KDZ-nya ini. Maka vektornya kita dotkan, setelah kita dotkan, maka hasilnya menjadi dia. Gitu. Ini dapat dari mana? Dari dia. Dapat dari dia. Oke. Dapat dari dia, maka kita mendapatkan rumusnya adalah integral dari A sampai B, A1 dx, A2 dy, dan A3 dz. Nah, gitu. Nah, A-nya itu adalah fungsi vektor ya, AT. Nah, tapi ada kalanya, teman-teman, ketika ada suatu daerah itu yang ditutupi oleh hanya satu vektor. Satu garis vektor gini. Satu garis vektor. Nah, kalau nanti teman-teman bingung, mungkin bisa kalian bingung, lupa kalau ini daerahnya mana. Nanti ada ilustrasinya. Nah, jadi sebenarnya kita bahas itu adalah luasannya. Oke, luasannya. Jadi luasan jadi pada menit keberapa tuh luasnya semana gitu. Nah, dari gambar di samping tampak bahwa objek bergerak sepanjang lintasan C yang tidak lurus yang berawal dari titik A dan berakhir pada titik B, di mana A sama dengan B. Jadi objek tersebut bergerak sepanjang lintasan tertutup. Jadi usahanya yang diperoleh pada lintasan tertutup adalah sama seperti yang tadi. Oke. Kita latihan soal untuk lebih jelasnya. Misal gini, ada RU, di mana RU itu terdiri dari fungsi-fungsinya adalah U pangkat 3, U pangkat 2 min 1, dan 5. Carilah A, yaitu adalah RU-nya, RU-DU-nya, dan B adalah 0 sampai RU ketika 0 sampai 1. Nah, ketika RU-nya itu adalah dia, maka kan ini masing-masing kita ubah ke dalam bentuk IJK-nya. Kita ubah dalam bentuk IJK-nya, maka masing-masing kan menggunakan C1, karena ini kan masih integral tak tentu ini. Ya kan? Integral tentu, jadi C1, C2, dan C3. Nah, ini kita dapatkan menjadi seperti ini kalau kita pisahkan satu-satu IJK-nya. Nah, C1, C2, C3 ini berubah menjadi C. Ya kan? Dimana C adalah konstantanya. Oke? Vektor konstanta yaitu C1, C2, dan C3. Nah, ini udah selesai, ini juga udah selesai. Nah, ketika 0 sampai 1 ya sudah dimasukkan aja. Dimasukkan. Sudah selesai dapatnya dia. Oke? Saya harap teman-teman paham ya. Berikutnya. Jika AT sama dengan T1, T2J, dan T-1K, dan BT adalah ini, hitunglah A dot B-nya jika 0 sampai 2 gitu. Nah, A dot B itu kan sama dengan ini. Nah, ini kita operasikan jatuhnya adalah dia. 2T pangkat 3, misalkan T sama T dari 2T pangkat 3 kan. T dikali T pangkat 3. T kuadrat dikali 0. Mana?
T kuadrat dia jadinya jadi 6T min 1 dt. Jadi kayak gitu. Jadi ini berubah menjadi 6T min 1. Nah, oh ya, ini operasinya tuh ada penjelasannya di video saya sebelumnya. Jadi nanti bisa saya share waktu ini untuk operasi dotnya ini. Oke. Nah, kalau teman-teman bingung, jadi saya langsung aja dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini saya akan teman-teman nggak ada masalah karena ini operasi dotnya. Maka dari 2T pangkat 3 6T T min 1, terus habis itu menjadi 2T pangkat 3 6T kuadrat 6T, habis itu dia menjadi dimasukkan 20 selesai. Ya, karena ini ada min-minnya nih. Kalau perkalian I dengan I itu hasilnya apa, C dengan C itu hasilnya apa, K dengan K itu hasilnya apa gitu. Jadi kan ini 6T K kali T min 1 ya, karena kan J-nya hilang, maka J-nya juga nggak bisa kita kalikan di sini. Oke, jadi tinggal ada I dan K-nya saja. Oke, selesai. Nah, habis ini kita akan bahas terkait dengan ilustrasinya. Nah, ini ada ruang bidang vektor ini, ada sebuah bidang vektor. Nah, dari A sampai B. A sampai B. Ini kenapa tadi sebenarnya panjang vektor, ketika kita menghitung ini, kita tidak menghitung panjang vektor, tapi yang kita hitung adalah luasannya. Luasannya ya. Jadi ini habis bergerak. Nah, dia bergerak terus. Nah, ini adalah luasannya nih. Oke, ini luasannya, ini yang kita hitung. Jadi ini yang kita hitung. Oke, jadi FRDR, FRT, RT, DT. Gitu, jadi sebenarnya yang kita hitung adalah ini. Jadi bukan panjang vektornya. Gitu. Nah, ada lagi visualisasi ketika dia bidangnya tidak rata. Ini kan rata ya. Ketika dia bidangnya tidak rata. Misalnya kayak gitu. Nah, terus ini ada B sama A-nya dari A sampai B. Gitu, A sampai B-nya. Nah, habis itu kita mencoba untuk menghitung konturnya. Yang ini yang berkontur gitu ya. Yang berkontur sama aja. Ini kita menghitung luasannya. Yang kita hitung apa? Luasan ini. Yang ini. Nah, ini yang kita hitung. Gitu. Jadi pada menit keberapa tuh luasannya udah sampai mana nih? Gitu. Misalnya pada T kan menggunakan T kan. Menggunakan T, maka pada menit keberapa kita bisa menghitung luasannya sampai mana. Gitu, teman-teman. Oke, itu visualisasinya. Nah, contoh soal kedua berikutnya. Cara usaha yang dilakukan untuk menggerakkan sebuah partikel dalam medan gaya yang diberikan oleh FYI X kuadrat C sepanjang kurva dia. Biasanya adalah kita langsung ke FDR-nya, di mana Y1 X kuadrat C, Dx ini, kita ubah menjadi ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa Y-nya adalah ini, dan X-nya adalah itu. Maka Y-nya adalah T kuadrat min 1 ya, terus 2 dt. 2 dt. Dan berikutnya T-nya berangkat dari 0 sampai 2. Nah, ini kan ada dx-nya. Nah, dx itu adalah, x-nya adalah nih 2t. Nah, ketika dx berarti 2t-nya diturunkan menjadi 2 dt. Nah, sama dengan ini ya. Dia kan berangkat dari 2t. 2t kan. 2t kuadrat, terus habis itu dia dy. dy berarti y-nya ini. Nah, ini kita turunkan tuh menjadi 2t. Nah, kita operasikan, dapatlah ini. Kita masukkan, dapatlah 100/3. Jadi usaha yang dilakukan untuk menggerakkan sebuah partikel dalam medan gaya adalah 100/3 gitu. Gitu teman-teman. Nah, saya harap dari contoh-contoh soal dan penjelasan tadi teman-teman bisa mengerjakan latihan soal ini. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih banyak. Untuk video berikutnya adalah terkait dengan integral permukaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.